Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini saya rasa diberi firman Tuhan khusus, beda biasanya saya nyampaikan. Tapi percaya kalau Tuhan yang berikan firman Tuhan pasti sangat berguna bagi setiap kita. Temanya adalah bebas dari kutuk. Temanya apa, saudara? Bebas dari kutuk. Saya percaya ini salah satu yang sangat penting sekali, saudara. Kenapa, saudara? Tuhan berikan tema luar biasa. Tahun ini temanya apa, saudara? Temanya apa tahun ini? New Wonders, saudara. Artinya apa? Ada keajaiban yang baru yang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Yang Tuhan siapkan untuk saya. Yang Tuhan siapkan untuk saudara semuanya, kita semua. Tapi dengar, ada beberapa yang penting yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah bebas dari kutuk. Sebab kalau orang masih hidup dalam kutuk, saudara, maka berkat itu sulit sekali bisa datang dalam kehidupannya. Wonder dari Tuhan itu sulit sekali bisa terjadi dalam hidupnya. Maka saya percaya Tuhan sedang membersihkan. Tuhan sedang memurnikan kita, mengkuduskan kita. Sehingga wonder bisa datang, sehingga blessing bisa datang, sehingga anugerah bisa datang. Saudara bisa terima berkat yang luar biasa dan hidupmu bisa jadi berkat. Jadi saya buka hati sungguh-sungguh dan kita akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari apa? Kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita. Dia rela jadi kutuk karena kita, saudara. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib, saudara. Ini cerita kutuk, saudara. Ada kutuk yang bisa menimpa manusia. Tuhan kita luar biasa. Dia rela gantikan kita. Dia ditimpakan kutuk yang harusnya kena pada kita manusia. Supaya kita lepas dari kutuk. Kita bisa hidup dalam kasih karunia. Kita hidup dalam anugerah yang daripada Tuhan. Lepas dari kutuk kemiskinan. Lepas dari kutuk sakit penyakit. Lepas dari kutuk, saudara, segala hal yang tidak baik, saudara. Nah, yang pertama kita akan pelajari apakah kutuk itu. Kutuk itu apa, saudara? Kutuk adalah suatu kekuatan rohani negatif yang selalu membayang-bayangi, mengikat atau mencengkram kehidupan seseorang sehingga menghalanginya dari menikmati kepenuhan berkat Tuhan. Kutuk bekerja sebagai penghalang, saudara, tidak kasat mata yang menggagalkan usaha manusia, saudara, terus dibayang-bayangi oleh kekuatan yang negatif, saudara, sehingga dibuat gagal lah, sehingga buat sakit lah, sehingga dibuat menderita lah, saudara. Kutuk bersifat destruktif yang memiliki daya rusak yang sistematis. Tampaknya tidak hanya mempengaruhi pribadi secara lokal, melainkan menjalar dan merusak tatanan yang lebih luas sampai dirinya akan terdampak, saudara. Keluarganya kadang-kadang ikut kena dampaknya, saudara. Bahkan keturunannya bisa ikut kena dampak. Bahkan kadang kutuk itu bisa sampai bangsanya kena kutuk seperti ini, saudara. Nah, di dunia banyak sekali. Tadi saya dikirimi satu contoh tragedi keluarga Kennedy. Ini sudah lama sekali tapi terkena. Saudara coba dibaca ya. Ini keluarga Kennedy Amerika sering dijuluki American Royal Family. Tetapi banyak orang juga mengenal istilah Kennedy Curse. Curse itu kutuk, saudara. Kutukan Kennedy karena rentetan tragedi yang menimpa keluarga ini lintas generasi. Terus ada, terus jalan. Satu, Joseph Kennedy, kakaknya meninggal dalam Perang Dunia Kedua, pesawatnya meledak. Sudah, ini tragedi pesawat ke-1. Lalu Kathleen Kennedy, adiknya, kecelakaan pesawat lagi, saudara, di Prancis dan meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, dibunuh
pembunuhan terkena pertama dalam keluarganya. Jadi mati kecelakaan. Sekarang ketiga mati dibunuh. Saudara, lanjutkan apalagi? Ya, Ted Kennedy, adiknya juga mengalami kecelakaan pesawat lagi. Ini yang ketiga, saudara. Robert F. Kennedy, adiknya dibunuh saat kampanye presiden. Pembunuhan lagi, saudara. Ya, lalu yang keenam, Joseph Kennedy, ya ponakannya kecelakaan mobil yang menewaskan penumpangnya. Kecelakaan, saudara. Lanjutkan lagi, apa lagi? 7, David Kennedy, keponakannya juga meninggal karena overdosis narkoba, saudara. Ya, ini lagi kena narkoba. Lalu Michael Kennedy, keponakannya juga kecelakaan ski dan meninggal waktu main ski gitu, saudara. Ya, kecelakaan meninggal. Ya, John F. Kennedy, anaknya saudara kecelakaan pesawat dan meninggal bersama istri serta saudara ipar yang terganti pesawat yang keempat. Masih ada atau sudah selesai? Oh, masih ada. Ya, siapa ini? Sawyer Kennedy, cucu, meninggal karena overdosis narkoba, saudara. Lalu ya Maeve Kennedy, Megan dan putranya Gideon tenggelam saat kecelakaan kano, tragedi tenggelam yang paling terkenal dalam generasi Kanadi. Kalau saudara perhatikan terus nurun terus, ada kecelakaan, ada pembunuhan dan macam-macam, saudara. Di dalam dunia kehidupan saudara bisa melihat seperti itu. Kadang-kadang ada masalah, kalau ini ya maut itu, saudara. Terus ngejar. Ya ada yang kecelakaan lah, ada yang pembunuhan lah, ada yang ini dan itulah, pesawat dan macam-macam. Ya, jadi sekali lagi kutuk itu seperti itu. Ada bayang-bayang maut, ada bayang-bayang kuasa kegelapan, saudara, yang negatif, yang terus mengejar, ya membuat orang menderita, membuat orang gagah, bahkan membuat orang binasa, saudara. Ya, akibatnya yang berat sekali adalah dalam segala bisa masalah mental dan emosionalnya, saudara. Orangnya biasanya kalau sedang kena itu ya saudara, hatinya cemas, ya gelisah, sedih, ketakutan, nggak ada bahagia, damai sejahtera itu nggak ada. Terus cemas ini saudara, resah terus hatinya, gelisah terus, saudara. Lalu juga secara ya finansial, karirnya, terus ya kegagalan, kemiskinan, kekurangan, terus saudara. Ada ya dikasih modal baru usaha lagi, gagal lagi, kerja lagi, gagal lagi, terus gagal dalam pekerjaan, dalam keuangannya gitu, saudara. Secara kesehatan tubuh juga sama, ya sakit penyakit, ya terus ada penyakit, bahkan penyakit yang kronis, saudara. Penyakit keturunan, banyak tahu saudara. Ini ada sakit dokter saja kalau sedang memeriksa, mau ngobati biasa ditanya dulu, ada enggak kakek buyutnya, kakeknya, orang tuanya, ada enggak gejala sakit ini. Sampai asuransi cari amannya juga sama toh, mesti ditanya toh, ada enggak keturunan. Kenapa ini nurun? Termasuk tadi masalah kesehatan, masalah sakit penyakit, saudara. Masalah hubungan dalam keluarga, seringkali juga ya terus ada aja perpecahan keluarga, kehancuran rumah tangga, pertengkaran, ya perceraian dan macam-macam, saudara. Bahkan sampai juga tentang keturunan, kemandulan, mandul, saudara. Keguguran yang terus menerus, saudara, mandul, keguguran, dan terus masalah ya keturunan sulit sekali, saudara. Lalu satu lagi keselamatan, tadi umur, contoh seperti Kennedy tadi, saudara. Terus ada saja, saudara, ya dibayang-bayangi oleh masalah, saudara, oleh maut seperti itu, saudara. Kita bisa lihat juga dalam kehidupan Adam dan Hawa. Itu pertama kali kutuk turun itu zamannya manusia pertama, Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa, saudara, ya melanggar ya apa yang ditetapkan Tuhan, enggak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat, dilanggar. Maka sejak itu saudara, kutuk
datang dalam kehidupan mereka. Tuhan berkata pada Hawa, ya terkutuklah engkau sejak sekarang. Karena engkau sudah makan buah itu, maka sakit penyakit mulai datang. Dulunya itu enggak ada sakit penyakit. Manusia itu enggak ada sakit penyakit. Tuhan itu enggak punya sakit penyakit. Manusia diciptakan seperti itu, saudara. Ya, tapi sejak saat itu kutuk datang, maka mulai sakit gitu, saudara. Khususnya ya selain sakit yang umum, wanita itu kalau melahirkan tertawa, senang gitu, saudara. Nikmat gitu. Ini tidak, saudara. Saudara lihat ya ciptaan Tuhan yang lain. Ada enggak saudara lihat ayam, sapi saudara melahirkan nangis, jerit-jerit, ada enggak? Enggak ada, saudara. Adanya cuma wanita. Itu gara-gara ya ngelanggar lakukan yang dilarang oleh Tuhan, maka kutuk dan tadi sudah sakit penyakit, saudara. Kepada Adam Tuhan berkata, bahkan engkau yang mendengarkan apa yang dikatakan istrimu juga melakukan seperti itu, maka terkutuklah tanah. Engkau akan bersusah payah mencari rezekimu. Betul, saudara? Susah payah hanya bisa untuk makan saja. Masalah finansial, masalah keuangan ya, saudara. Tadi sakit penyakit. Dan juga sejak saat itu hati mereka itu gelisah, takut terus, saudara. Ya, mereka sembunyi, dengar Tuhan datang saja ketakutan mereka, saudara. Ya, dulunya senang jalan-jalan, bahagia bersama Tuhan, senang, hatinya penuh sukacita. Tapi sejak itu kutuk datang, enggak ada damai, resah terus, gelisah terus, khawatir terus, saudara. Itu adalah ciri-ciri, saudara. Sehingga ngalam seperti itu. Saya senang dikirimi satu kesaksian, ya, harus satu jemaat karisma. Coba kita baca ya, karena ya juga ada yang sedang mengalami sumber kesaksian karisma. Shalom, pada kesempatan ini saya ingin bersaksi tentang kelepasan pemutusan kutuk keturunan yang saya alami ketika mengikuti apa, saudara? Mengikuti apa? Retreat Encounter. Sebelumnya saya mengikuti retreat ini karena memenuhi persyaratan pelayanan, untuk persyaratan pelayanan. Ya, di H5 sebelum retreat Tuhan mengubah motivasi saya. Ketika saya Pondok Daud, Tuhan berkata pada saya bahwa sebelum Tuhan pakai saya, lebih lagi Tuhan ingin bereskan semua hal buruk dalam hidup saya. Sebelum dipakai Tuhan, dibersihkan. Seperti tadi saya katakan, sebelum mengalami new wonders, sebelum dipakai oleh Tuhan, ya luar biasa, dimurnikan, dibersihkan. Karena Tuhan adalah terang, di mana tidak ada kegelapan di dalamnya. Maka kegelapan dalam hidup saya harus dihancurkan, setiap kegelapannya. Ya, Tuhan berkata supaya saya harus menyiapkan hati dan membuka hati, karena Tuhan akan bukakan semua yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya. Dan hal itu menjadi jawaban atas pergumulan saya selama ini. Pergumulan saya selama ini, saya belum bisa menghormati orang tua. Ayo, ada enggak yang tidak bisa menghormati orang tua? Saya selalu menentang, memberontak dan tidak mendengarkan perintah orang tua. Saya tahu hal itu melanggar firman Tuhan. Tapi saya merasa ada sesuatu yang apa, saudara, menghalangi saya dengan orang tua saya. Dia mau usaha tapi tetap ya ada halangan. Sehingga komunikasi kami buruk ketika berbicara, selalu emosi dan sering cekcok karena masalah sepele. Waktu itu Tuhan bukakan bahwa hal tersebut berhubungan dengan masa lalu saya. Saudara lihat ya, hubungan dalam keluarga tidak baik. Hatinya mudah panas, betul? Bicara sendiri emosi, salah paham. Terus karena keresahan saja, saudara. Lalu sejak dalam kandungan saya sudah ditolak oleh orang tua, saudara. Dan berusaha digugurkan. Ada enggak yang menggugurkan? Ya, kandungan. Namun karena kasih karunia Tuhan, saya boleh hidup sampai sekarang. Saya berpikir apakah luka batin sejak dalam kandungan itu yang membuat saya menjadi pribadi yang selalu berontak kepada orang tua saya. Dalam hal tersebut Tuhan bukakan lagi hal-hal yang tidak saya ketahui yang membuat saya kaget. Tuhan ternyata dalam garis keturunan keluarga saya ada berbagai macam kutuk keturunan, kutuk perselingkuhan, kutuk perceraian, kutuk kenajisan.
dan sebagainya. Bahkan ada okultisme di dalamnya yang sebenarnya saya tidak ketahui, namun Tuhan bukakan waktu retreat encounter. Ya, masih ya, saya baru sadar ya memang hal itu ada dalam keluarga besar saya. Dalam kehidupan mereka dipenuhi hal yang tidak baik. Selalu saudara? Bertengkar, tidak damai sejahtera, dan termasuk kutuk-kutuk tersebut serta okultisme juga. Ya, saat retreat encounter saya melihat saya berdiri di antara dua wilayah yang berbeda, di mana di belakang saya adalah wilayah berwarna hitam gelap, sedang di depan saya warna putih. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan putuskan kutuk-kutuk keturunan ini, ya kegelapan dan belenggu dosa, kenajisan dalam hidup saya. Saya tidak ingin satupun kutuk, kenajisan, kegelapan ada dalam hidup saya. Masih? Ya, saya minta supaya Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya, supaya saya sepenuhnya milik Tuhan. Berulang kali saya didoakan supaya semua dilepaskan, dikeluarkan. Setelah didoakan saya merasa benar-benar ada kelegaan dalam diri saya. Waktu itu saya muntah dan saya percaya semua kutuk-kutuk keturunan dan belenggu kenajisan sudah Tuhan keluarkan dan cabut semuanya. Dan sekarang saya seutuhnya milik Tuhan. Saya sangat bersyukur, tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Saya tahu sebenarnya saya tidak layak untuk melayani Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan saya dilayakkan. Karena kasihnya saya peroleh semua kebaikan Tuhan, kelepasan, pemulihan, pemutusan kutuk-kutuk yang saya alami. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara perhatikan ya, kadang-kadang orang itu enggak sadar kok. Ada kutuk itu enggak sadar kok. Dia sendiri kan enggak ngerti, betul enggak? Tapi saudara lihat tadi, dia akhirnya dibukakan oleh Tuhan. Ternyata ada kutuk itu sejak dari nenek moyang ada terus. Yang karena kutuk keturunan masalah ini, masalah okultisme, masalah macam-macam saudara. Dan dia resah, tadi ada ciri-ciri resah terus, betul saudara? Ya, dengan orang tuanya. Ya, salah satunya juga dibukakan, ternyata dulu di kandungan dia mau digugurkan, saudara. Ya, tindakan seperti itu, saudara, itu membuat di alam roh, saudara. Janin itu belum bisa dengar secara ini, tapi rohnya, batinnya bisa nangkep, saudara. Ya, itu ada luka batin secara masih dalam kandungannya, sehingga sejak lahir sudah ada dalam rohnya pemberontakan dengan orang tuanya. Karena dulu merasa mau dibunuh gitu saudara. Nah itu ya sekali. Jadi saya juga ajak saudara, selama dengar ini buka hati, saya percaya Tuhan akan bukakan. Kalau ada hal yang saudara sendiri nggak ngerti kadang-kadang. Tapi saudara merasa hidup saudara itu tadi nggak ada damai. Hidup saudara itu resah terus. Hidup saudara itu mungkin sakit penyakit terus. Hidup saudara mungkin gagal-gagal terus. Hidup saudara sulit sekali maju saudara dan sebagainya. Ya, saya percaya pelajaran ini justru akan bersihkan kita, menyelesaikan kita, sehingga kita mulai bangkit, kita mulai terbang bersama Tuhan, sehingga kita mulai mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Ya, hari tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Nah, saudara, yang ketiga, sumber dan penyebab masuknya kutuk, saudara. Ya, Amsal 26 ayat yang kedua, seperti burung pipit menghisap dan burung layang-layang terbang. Demikian kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Saya ulangi, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kalau sampai kena kutuk artinya pasti ada sebabnya. Pasti ada alasannya sampai bisa kena kutuk. Kalau enggak akan kena kutuk. Artinya gitu. Ya pasti ada alasannya. Pasti ada penyebabnya. Kenapa sampai bisa kena kutuk. Saudara, sebab tanpa alasan kutuk tidak akan bisa kena. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa hal, saudara, sumber-sumber utama kenapa bisa kena kutuk. Yang pertama, penyembahan berhala atau ilah lain atau okultisme, saudara. Itu bisa membuat seorang kena kutuk. Keluaran 20 ayat 3 dan seterusnya.
Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain. Saudara, di hadapan Tuhan hanya Tuhan saja. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, nyembah berhala itu, atau beribadah kepadanya. Saudara, sebab akulah Tuhan Allahmu, adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan akan cemburu, saudara, karena kita itu mempelai Kristus, saudara. Ya, kalau kita nyembah yang lain, saudara, Tuhan itu akan cemburu, saudara. Yang membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini baru salah satu ya, saudara. Orang yang nyembah berhala, melakukan hal yang klinik seperti itu, saudara, dikatakan ini kekejian bagi Tuhan. Ini menyakiti hatinya Tuhan. Itu bisa membuat seseorang akhirnya kena kutuk. Bukan hanya dirinya saja loh, saudara. Sampai keturunan yang ketiga, sampai keturunan yang keempat. Jadi orangnya yang berbuat penyembahan berhala ini bisa kena kutuk. Bahkan sampai anaknya, sampai cucunya, sampai cicitnya, saudara, itu bisa jalar terus kutuk itu, saudara. Ya, saudara bisa renungkan juga tentang kehidupan saudara, tentang orang-orang siapapun seperti itu. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, percaya enggak percaya tetap akan jadi. Kutuk itu bisa nurun karena Adam dan Hawa berbuat dosa. Kutuk nurun loh, saudara, sampai semua orang tahu. Betul enggak, saudara? Jadi itu bisa nurun. Jadi kita jangan berbuat yang tidak baik, yang menyakiti hatinya Tuhan. Kita kalau konteksnya ini jangan menyembah berhala, jangan okultisme, jangan yang lain, saudara. Sebab itu kekejian bagi Tuhan. Ya, bisa nanti kena sampai anak, sampai cucu, sampai apalagi cicit. Setelah itu cicit apa? Apa setelah cicit apa? Cangga, ya. Saya mau tanya saudara, adil apa enggak ya? Yang berbuat orang tuanya, anaknya kena, cucunya kena, itu adil apa enggak? Saya mau tanya saudara, yang berbuat orang tuanya, tapi anaknya, cucunya, cicitnya, cangganya bisa ikut nanggung, bisa ikut kena, adil atau tidak? Siapa yang ngomong adil, angkat tangan. Siapa ngomong gak adil, angkat tangan. Loh, berarti saudara ngomong Tuhan gak adil loh. Loh, betul toh? Ini kan yang ngomong siapa? Tuhan toh? Tuhan ngomong jangan nyembah seperti itu, jangan buat seperti itu. Kalau ada orang yang nyembah seperti itu nyakiti hatinya Tuhan, itu melukai hatinya Tuhan, itu bisa kena kutuk sampai ketiga, sampai keempat. Nah, sebetulnya adil atau tidak? Bingung saya gitu jawab. Ngomong itu berarti saudara ngomong Tuhan tidak adil loh. Ayo, adil atau tidak? Tidak adil. Tidak adil berarti saudara ngomong Tuhan tidak adil loh. Loh, betul tak? Manusia itu karena biasanya menang sendiri. Sekarang tak bacakan ya ayat berikutnya dulu. Ayat berikutnya dulu. Ayat berikutnya supaya tahu adil atau tidak adil ya saudara ya. Ayat yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, sekarang ini sebaliknya. Tadi orang nyakiti Tuhan, nyembah berhala, kena kutuk sampai keturunan ketiga, keempat, anak, cucu, cicit, cangga, saudara. Tapi orang yang lakukan sesuatu yang menyenangkan berkatiannya Tuhan, Tuhan akan berkati sampai beribu-ribu. Dalam bahasa Inggris ya, beribu-ribu generasi, keturunan. Tadi kalau nyakiti sampai kutuknya sampai 3 dan 4 keturunan. Tapi kalau engkau berkati Tuhan, lakukan sesuatu sampai ribuan. Dalam terjemahan bahasa Inggris NIV ya ditulis thousand generation, bukan beribu-ribu orang, beribu-ribu keturunan. Nah, saya mau tanya sekarang, adil atau tidak? Kalau saudara berbuat baik,
nyenengkan hatinya Tuhan. Sampai beribu keturunanmu diberkati Tuhan. Siapa yang mau keturunanmu sampai ribuan diberkati Tuhan? Nah, sekarang sebetulnya Tuhan adil atau tidak? Saudara yang tidak adil, nek diberkati amin jawab Tuhan. Tapi nek salah, wah ini keturunan kena orang adil Tuhan. Tuhan itu hebat loh. Kita salah, dikatakan ini tadi ya, hanya sampai ke 3, 4. Tapi kalau kita lakukan sesuatu yang benar, sampai ribuan. Siapa yang mau nerima ayat ini, angkat tangan. Siapa yang mau nerima ayat yang di atas tadi, sebelumnya ini? Loh kok urek toh saudara? Ini kok tetap urek terus sih, Pieta? Ini firman loh saudara, ini firman loh. Ini firman, Tuhan yang ngomong loh. Intinya Tuhan ngajak kita, ayo hidup yang benar. Jangan hidup yang gak benar. Semua yang dilarang Tuhan itu merusak kita. Semua yang dilarang Tuhan itu menghancurkan kita. Menghancurkan keluarga kita. Menghancurkan keturunan kita. Jangan dilakukan. Lakukan yang benar. Lakukan yang baik. Itu memberkati hidup kita. Itu memberkati keturunan kita. Bahkan sampai ribuan. Tuhan itu sangat amat adil banget. Itu bukan hanya adil saja. Itu kasih karunia yang luar biasa sekali. Kalau adil ya berarti kalau engkau yang baik, engkau juga aku berkati sampai 3-4 keturunan. Nah gitu saudara. Ini baik luar biasa, sudah enggak bisa dibayangkan baiknya. Pilih mau buat apa? Sekarang dipraktekkan ke ayat ini dulu saudara. Ada enggak yang nyembah berhala? Sudah dengar? Itu bisa kena kutuk. Saudara, anak, cucu, cicit, canggah tadi ya dah. Buyut ya cicit, cucu dah ya. Oh enggak cicit ya. Ya buyut itu cicit. Tapi sekali lagi saudara, ini firman. Saya ajak setiap saudara yang ada di sini, yang dengar, lihat media atau online, ayo buka hati di hadapan Tuhan. Firman ini tujuannya Tuhan itu mau bersihkan kita. Mau buang semua yang bisa merusak kita. Sehingga anugerah datang dalam hidup saudara. Sehingga kasih karunia datang dalam kehidupan saudara. Sehingga sungguh-sungguh malam ini masa penyelesaian, malam terobosan. Tadi juga bagus sekali. Yang misalnya perlu dilayan secara khusus ikut retreat encounter. Saudara yang di setiap kota, ya gereja kita ada retreat encounter. Ikuti seperti tadi, selesaikan di retreat encounter. Sehingga saudara bebas dari kutuk. Sehingga saudara merdeka. Sehingga saudara diberkati. Saudara hidup dalam kasih karunia. Beribu-ribu. Terus kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Sekarang saya mau tanya lagi ya. Tadi kalau ngelanggar 3-4 keturunan adil atau enggak adil? Ya, tanya sekalian kita itu ya sungguh-sungguh ngerti tak? Adil atau tidak adil Tuhan ngomong. Kalau nyembah berhala, hati-hati ya. Kutuk itu bisa sampai keturunan 3 ke 4. Adil atau tidak adil? Siapa yang ngomong adil angkat tangan? Siapa yang ngomong tidak adil angkat tangan? Saudara wanita saya. Loh, betul. Saudara jangan hanya ayat 1 potong, harus cerita itu komplit. Kalau engkau nyembah itu, nyakiti 3-4. Tapi kalau engkau lakukan yang benar, yang bagus, ribuan. Saudara harus ngomong itu adil banget, seadil, bahkan melampaui adil. Loh, betul loh saudara. Itu kasih karunia kepada Daud, saudara baca juga sama toh. Bukan hanya Daud saja yang diberkati loh. Sampai keturunannya loh. Kasih karunia dan anugerah itu terus keturunannya. Dan itu mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Jangan nyembah berhala. Kataan sebelah kanan ini, jangan nyembah berhala. Pegang dada sendiri.
Jangan nyembah berhala, saudara. Jangan, saudara, nyembah berhala. Ya, sekarang kalau bukan berhalanya, jimat, boleh enggak? Boleh enggak? Ada enggak yang punya jimat? Akik ada isinya, boleh enggak? Apalagi ya, kantong putih, kantong kuning, kantong hijau, kantong abang. Ada enggak? Loh belum tentu loh saudara. Ada enggak yang nyimpen nih? Belum tentu. Ada orang bangun saja rumah kan kasih toh kantong-kantong so. Mantra-mantra. Boleh enggak? Sekarang pertanyaan saya bukan boleh enggak. Ada enggak yang masih ada di rumahmu? Di kantongmu? Di kamarmu? Tekoi semua orang. Jawab sendiri. Tapi saudara percayalah, Tuhan itu mau membersihkan. Ada banyak kadang-kadang kalau itu ada dalam hidup kita, tidak dibersihkan, berkat itu sulit datang. Hatimu resah, ya, terus kegagalan-kegagalan, pertengkaran, perselisihan dan macam-macam. Ada satu kesaksian saya mendengar. Jadi saya dengar satu hamba Tuhan, dia bersaksi, dia punya family, saudara. Ya, satu hari ya itu dapat oleh-oleh lah gitu, dikasih lah sama temen gitu saudara. Satu guci apa gitu, saya enggak tahu gitu ya saudara. Ya senang tuh dikasih ya, ditaruh di rumah. Tapi setelah itu ya dia yang enggak ngerti, pokok akhir-akhir kok rumah tangganya ini resah terus. Suami istri sering tadi mudah emosi, mudah tersinggung, mudah marah satu dengan lain. Hatinya kok resah terus gitu saudara. Dulu rukun, dulu sabar, sekarang terus. Nah waktu teman saya hamba Tuhan itu ya sampai di sana, dia juga merasakan atmosfer di rumahnya kok tidak enak saudara. Terus doa terus dengan Tuhan, akhirnya Tuhan tunjukkan tentang itu guci itu saudara. Lalu ditanya dari mana? Oh dikasih orang. Dan intinya Tuhan berikan tahu itu karena ada isinya saudara. Akhirnya sudah dibuang satu, selesai. Akhirnya suami istri rukun lagi, damai lagi, ada kasih karunia, ada anugerah yang luar biasa. Buang. Semua itu harus dibuang. Semua harus dibersihkan. Setuju saudara? Sekarang kalau bukan barang, gambar boleh enggak? Gambar boleh enggak? Foto boleh enggak? Boleh enggak? Foto, misalnya foto ya pokok yang ya foto tentang berhala gitu misalnya. Foto lambang-lambang yang dilarang oleh Tuhan. Boleh enggak? Kadang-kadang orang tapi enggak nyadari loh saudara. Saya ngalami dulu. Waktu dulu sudah lama itu saudara. Saya belum jadi pendeta. Ya saya pergi ke luar negeri saudara itu waktu di Jepang. Ya ada tempat-tempat Jepang kan penyembahnya juga banyak, tempat-tempat penyembahan gitu banyak tahu saudara. Sebagai turis, saudara tur. Biasanya diajak ke semua tempat termasuk tempat penyembahan gitu. Lah namanya turuk saudara, lihat ya saudara gini tempat penyembahan ini saudara. Itu foto saudara. Jadi saya foto, belakangnya adalah latarnya tempat penyembahan ya orang-orang Jepang sana saudara. Tidak apa-apa bagi saya. Tapi belakang saya rasakan hati saya itu damainya itu terusik. Enggak sulit untuk punya damai sejahtera. Rasanya itu enggak damai. Rasanya enggak damai. Waktu terus saya doa dengan Tuhan, akhirnya Tuhan ingatkan, kamu jangan foto di situ. Tuhan itu enggak suka. Contoh ya, ini sing suami istri siapa ya? Itu dituding itu. Saya mau tanya ya, ini atau ini? Ini atau ini? Dua-dua ya. Saya mau tanya, kalau suamimu ya dia nyimpen fotonya pacarnya dulu, seneng atau senep? Seneng atau senep? Boleh atau
Enggak boleh. Apalagi kalau fotonya dibagi, fotonya dia latar belakangnya pacarnya dulu gitu saudara. Ya, itu senang atau senang? Boleh atau tidak? Kalau enggak dibuang gimana? Sama loh. Kita itu mempelai Kristus. Gitu tuh tadi membuat cemburu. Tuhan tuh enggak suka. Kadang-kadang karena kita itu enggak nyadari. Saya sendiri karena ngalami. Dan setelah saya bersihkan, setelah saya buang, damai, sejahtera. Ini bagus loh media ngiri. Ojo ning kono Pak, nanti kameranya kurang baik lah. Terima kasih Jembal. Tapi untuk contoh, banyak saya ajak saudara mulai belajar. Ya karena lama kita tidak belajar firman Tuhan tentang ini. Tapi hari ini saya rasa minggu ini Tuhan ingatkan, coba mulai itu. Mantra-mantra juga saudara. Ramalan-ramalan, datang tempat ya macam-macam pokok saudara. Ya, ramalan boleh apa enggak tahu saudara? Datang diramal gitu saudara, minta diramalkan. Boleh atau tidak saudara? Jadi tukang ramal boleh enggak? Ada enggak orang Kristen yang jadi suhu tukang ramal? Enggak ada di sini keluarga Allah. Kenapa enggak boleh? Itu bahaya loh saudara. Karena biasanya saudara dengar ya. Kalau saudara diramal, pas ramalannya tidak baik, itu akan membayang-bayangi ketakutan terus. Saya kemarin dengar satu kesaksian, ada seorang suami istri ya datang beramal, terus diramal. Suamimu mati muda. Beng, sudah bingung terus, takut terus. Suamiku mati muda. Sungguh-sungguh terjadi. Ayub berkata apa? Apa yang kutakutkan itu jujur terjadi. Loh betul saudara, itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Betul toh? Ada kalau orang bilang, wah hati-hati ya, kelihatannya baik loh, hati-hati ya. Nanti kalau misalnya tahun ini atau apa, itu kamu enggak hati-hati, bisa gini, bisa gini. Itu sudah bayangi terus. Naik mobil saja kalau di jalan. Ini kalau nggak hati-hati bisa celaka. Itu sudah seperti bayang-bayangi celaka terus. Nah intinya saat ini saya ajak saudara tangkap dulu ya. Jangan ada penyembahan, okultisme, klinik apapun. Satu saja Tuhan cukup. Lebih daripada kantong putih, lebih pada mantra-mantra, lebih daripada jimat-jimat, lebih daripada apapun. Tuhan saja cukup. Katakan sebelah, Tuhan lebih dari cukup, bukan cukup. Tuhan lebih daripada cukup. Amin, saudara. Itu penting sekali, saudara. Saya pernah satu kali, saudara, dulu waktu belum jadi pendeta malah ini, saudara. Besok di satu jemaat, saudara. Lah, saya besok, ya jemaatnya ada, orang tuanya juga jemaat tapi sedang pergi gitu, saudara. Di luar. Terus saya karena dikasih tahu tidak jauh, cuma di depan saja. Depan kampung itu, di kampung itu, saudara. Terus dipanggilkan dia pulang, saudara. Lalu saya ngobrol-ngobrol, saya arahkan karena kok ya berapa kali enggak datang gitu, saudara. Lalu saya setelah itu mau pamit pulang. Waktu saya mau pamit pulang tuh Roh Kudus berkata, jangan pulang. Kenapa? Anaknya itu sebelum bapaknya datang, anaknya sempat cerita, bapakku itu ya sedang ngejar ilmu sekarang. Jarang ke gereja karena cari ilmu itu saudara. Punya ilmu itu saudara. Jangan pulang, selesaikan dulu, Tuhan berkata seperti itu. Lalu saya enggak jadi pulang, saya ngobrol dengan bapaknya itu. Terus panjang lebar tentang ilmu itu juga. Saya tanya, dia bilang katanya punya 3 ilmu. Yang satu namanya lupa, yang saya ingat 2. Yang kedua dan ketiga. Yang satu namanya siapa? Lupa gitu saudara. Saya lupa, bukan namanya lupa. Yang kedua saya ingat katanya WW putih. Enggak tahu saudara yang suka ilmu mungkin ada WW putih lah. WW itu putih tapi gitu. Lah yang ketiga ini yang saya tertawa. Yang ketiga namanya ilmunya semar mesem. Mesem itu orang kandil gitu saudara. Itu katanya ilmunya gitu saudara.
Jadi Semar Wesel kalau orang di mesemi itu wis kandil-kandil, terkintil-kintil. Nah saudara, lalu saya tanya mau enggak dilepaskan, dibuang. Untungnya dia mau saudara. Nah karena Tuhan yang nyuruh juga dan dia mau, saya suruh duduk mulai. Ya mulai dalam nama Tuhan saya tengking, usai semua. Dia duduk itu di Dingklik, saudara tahu ya, orang Solo Dingklik tahu, kecil saudara ya. Itu waktu saya doakan, saya tengking, ini bisa mencelat loh saudara. Itu bisa mencelat saudara, manifestasi saudara. Dan akhirnya sampai selesai bersih. Dan akhirnya hatinya setelah itu mulai cinta Tuhan. Mulai rajin ke gereja, mulai melayani dan akhirnya dipulihkan. Sudah jangan cari apapun, risiko bahaya. Kalau saudara ya nggak hati-hati, saudara bisa kejebak dan akhirnya saya tambah satu ayat saja, Keluaran, ini Keluaran ya 23 ayat 25 sampai 27 tambahan. Ya Keluaran 23 ayat 25 sampai 27. 25, tetapi kamu harus beribadah kepada siapa saudara? Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu, umurnya panjang. Ya, kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan buat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Pesannya Tuhan, sembahlah Tuhan saja. Jangan yang lain. Hari ini ambillah semua buang. Jangan ada satupun berhala apapun yang kita berhalakan. Klinik-klinik juga jangan. Kalau Tuhan nomor satu, kasihlah Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap, enggak ada yang untuk yang lain lagi. Hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Hari ini saudara akan mengalami kemerdekaan, bebas dari kutuk, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam anugerah. Tepuk tangannya yang sangat mulia. Ya, itu yang pertama ya. Kedua, menentang otoritas yang ditetapkan Allah atau Tuhan. Otoritas di atasnya, maksudnya gitu saudara. Contoh paling mudah orang tua. Jangan kurang ajar dengan orang tua. Jangan menteng-menteng menentang orang tua. Itu bahaya saudara. Ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Harus seperti itu. Taati, hormati. Hormati ayahmu dan ibumu. Ya, ini ada satu perintah yang penting. Perintah ini penting, saudara. Ya, seperti yang nyata dari janji ini. Karena ada janji Tuhan yang ada hubungannya dengan ini. Yaitu supaya kamu bahagia. Kalau kamu hormati orang tuamu, hargai, taati orang tuamu, kamu bahagia. Diberkati dengan bahagia dan panjang umurmu di bumi. Sukses dan bahagia, panjang umurnya. Betul, saudara, ini adalah pesan. Saudara bisa lihat ya, banyak kesaksian-kesaksian orang yang ngerti hukum ini sangat-sangat menjaga bagaimana dia dengan orang tua atau pimpinan atau siapapun yang ditempatkan oleh Tuhan di atasnya. Saudara bisa dapat juga ada banyak orang punya slogan ya. Kalau engkau jadikan orang tuamu pengemis, harus minta-minta dengan kamu, maka nasibmu akan dapat nasib pengemis. Kamu akan jadi pengemis. Saya ulangi ya. Kalau engkau jadikan orang tuamu pengemis, harus ngemis dengan kamu, harus minta-minta dengan kamu, nasibmu nasib pengemis, akan kekurangan. Kalau engkau jadikan orang tuamu raja, nasibmu nasib raja. Betul. Itu dikatakan ini penting, hati-hati dengan ini, hormati.
orang tuamu ini lebih dulu. Buka hati. Selalu. Kalau setiap pemberkatan nikah saya selalu buat ada caranya anak sungkem, hormati orang tua, ngakui kebaikan orang tua. Sudah dari kandungan kecil dipelihara dengan baik, ucapkan terima kasih, beri hormat. Saudara, jadi anak yang baik. Selesaikan membangun rumah tangga. Kalau hidupnya ada masalah dengan ini, sulit sekali bisa sukses. Bangun rumah tangga. Jangan sampai kena kutuk karena tadi kurang ajar dengan orang yang ditaruh oleh Tuhan di atasnya. Orang tua kita itu Tuhan yang naruh di atas kita. Kita dilahirkan ya dalam keluarga itu Tuhan yang naruh orang tua di atas kita. Karena kalau Tuhan yang naruh di atas kita, orang tua, kita lawan, itu sama dengan kita lawan Tuhan. Saudara ingat enggak? Sabar. Di zaman Musa itu ada yang namanya siapa ya saudara? Korah, masih ingat ya? Korah nentang Musa terus. Yang marah itu Tuhan. Kata pada Musa, kau tidak usah bingung. Mereka itu melawan Tuhan, bukan menyelawan kau Musa. Sampai Miriam, kakaknya Musa sendiri, saudara, nentang Musa, kena kutuk kusta saat itu. Nah, kelihatannya sepele itu. Hati-hati. Kenapa? Ini zaman sekarang itu zaman edan. Zaman ini zaman rusak. Mentalnya rusak. Hormat pada orang tua atasan makin kurang. Zaman saya kecil, anak itu hanya berkata ya pada orang tua. Zaman saya kecil loh saudara. Tidak ada macam-macam. Harus hukumnya gitu. Zaman sekarang orang tua harus maklum dengan anak. Loh, terbalik-balik toh saudara. Loh ya atau ya? Seperti itu enggak? Zaman dulu, zaman saya masih SD saudara ya. Murid itu harus hormati guru, ikuti guru. Sekarang beda. Guru itu hanya menyelesaikan dengan murid. Harus tahu keadaan murid. Dibalik-balik itu dunia. Betul tak? Kalau kita enggak hati-hati, kita melanggar firman. Hormati siapapun yang ditaruh di atas kita. Kalau Tuhan naruh seseorang di atas kita, kita lawan, itu melawan Tuhan. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduk kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Suruh hormati. Sebab mereka diberi tugas tanggung jawab. Orang tua tanggung jawab melihara anaknya. Membesarkan anaknya dengan baik, memperjuangkan. Para pemimpin juga sama. Tanggung jawab untuk mengembalakan. Betul enggak saudara? Untuk mendewasakan, memberikan saudara. Untuk memperjuangkan saudara. Supaya maju, supaya bertumbuh. Supaya akhirnya sungguh-sungguh bisa memuliakan Tuhan. Dipakai oleh Tuhan luar biasa. Maka hargai, hormati, taati. Itu Tuhan yang naruh. Tuhan yang pakai orang tua, para pemimpin untuk membimbing. Ya, karena diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Setuju enggak saudara? Amin atau tidak amin? Amin atau tidak amin? Saya tambah lagi, nek orang tuane tidak baik, wis tak lebih cetok ya. Orang tuane bejat, piye? Pemimpinnya tidak baik, gimana? Masih menghormati apa enggak? Masih tidak ngalami loh, saya ngalami. Masih menghormati enggak? Saudara dengar ya, ada dua ya, taat dan hormat. Saudara tangkap dulu ya. Ada dua, satu apa? Kedua apa? Hormat. Taat itu selama ya perintahnya tidak bertentangan dengan Tuhan. Dengar dulu ya. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan Tuhan, saudara harus taat. Tapi kalau perintahnya bertentangan dengan Tuhan,
jangan taat. Sebab kalau saudara taat, saudara itu genting lawannya Tuhan. Dengar dulu ya saudara, otoritas tertinggi Tuhan. Selama tidak bertentangan dengan firman harus ditaati. Kecuali bertentangan. Misalnya diajak, ayo gue anakku toh, ayo saya ingin ngerampok misalnya gitu saudara. Nah, ini contoh saja misalnya. Ayo bakar gereja misal, jangan diikuti. Ngerti saudara ya, ngerti ya saudara. Kalau untuk taat, selama tidak bertentangan dengan Tuhan harus ikuti. Kecuali memang tidak cocok dengan berlawanan dengan firman. Itu tidak. Tapi kalau hormat, orang tuamu baik tidak baik harus hormat. Harus hormat. Pemimpinmu baik tidak baik tetap harus kau hormati. Tetap harus dihormati. Karena Tuhan yang naruh. Itu membawa otoritasnya Tuhan. Tuhan tempatkan di atas saudara. Kalau saudara lawan, saudara sekali lagi ngelawan Tuhan. Saya kasih contoh ya, Daud hebat. Saul baik atau tidak? Saul itu apanya Daud? Saya mau tanya, Saul itu apanya Daud? Apa? Saul itu rajanya Daud, sing jelas. Tapi juga mertua. Nah sekarang kita tahu masalah keluarga dengan masalah kepemimpinan umum, betul enggak? Saudara perhatikan, Saul itu baik atau tidak baik? Saul itu baik atau tidak baik? Kok jawabnya akhir itu saudara? Saul itu orangnya baik atau tidak baik? Semua perbuatan yang tidak baik Daud enggak ikuti. Tapi kehormatnya dengan Saul, saudara jangan salah saudara. Dia tetap respect, dia tetap hormat. Sedikit pun tidak akan berani Daud itu mengusik Saul. Ada kesempatan waktu itu Saul sedang ngejar untuk bunuh Daud loh saudara. Dan waktu dia satu kali mau buang air besar, Daud dan tentara di belakang loh, tinggal tusuk sudah mati loh. Anak buahnya bujuk loh, ini kesempatan loh. Dia mau membunuh kamu, Pak, bunuh selesai masalahmu. Dia tetap ngomong enggak. Jangan musik orang yang diurai oleh Tuhan. Jangan musik. Kedua, tetap ngejar, tidur loh saudara. Saul itu sudah bisa ngambil loh, betul enggak saudara? Ya pedangnya dan ayo ini kesempatan, masalahmu selesai, enggak usah melarikan diri terus. Ya tidak. Jangan musik. Kalau Saul belum diturunkan oleh Tuhan, artinya itu masih ada Tuhan. Kalau dianggap oleh Tuhan sudah diambil, nanti turunkan Tuhan sendiri. Daud 100% tidak berani mengusik. Bahkan saudara dengar ya, waktu salahnya Saul perang terus, sampai akhirnya mati di medan peperangan, betul? Ada orang kan, wah lapor dengan Daud, wah ini Saul, macam-macam. Dia pikir Daud senang. Saul yang mau membantai Daud itu, ya mati, orang itu beri kabar baik, pikir Daud malah bantai dia. Kamu kurang ajar. Betul? Respeknya dia dengan Saul itu luar biasa, bahkan bukan basa-basi. Lahir dari hatinya. Maka Daud hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam anugerah. Hidup dalam kemurahan. Hidup dalam berkat Tuhan. Betul? Ada enggak? Ya, yang atasanmu ini, wes elek banget kurang ajar. Kalau kerja di tempat kerjamu lah gitu saudara. Pok benci apa tetap respect. Apalagi kalau orang tua. Mertua, ayo. Ini mantu karo mertua. Kadang-kadang. Jangan saudara. Saya ulangi ya. Taat. Selama tidak bertentangan dengan Tuhan harus ditaati. Kecuali bertentangan dengan Tuhan. Sebab kalau kita lakukan kita ganti lawan Tuhan. Ya. Selama tidak bertentangan taati. Tapi kalau hormat. Baik tidak baik tetap hormat. Jangan kurang ajar dengan orang tua. Kualat. Loh, betul saudara. Jangan kurang ajar dengan pemimpin.
di bangsa kita juga sama. Baik enggak baik, bukan nyaluk enggak baik enggak ditiru ya saudara. Tapi jangan kurang ajar, hormat. Karena zaman ini, zaman edan tadi saudara, sudah terbalik-balik toh. Betul toh? Dulu anak harus nurut orang tua, sekarang orang tuanya harus nurut. Guru juga terbalik-balik toh. Yang jadi guru itu merasakan sekali. Nah, jadi ada satu lagi contoh. Saya mau berikan saudara. Samuel. Siapa Samuel? Siapa Samuel? Mosok enggak ngerti toh? Ada enggak yang namanya Samuel di sini? Samuel itu anaknya Hana itu loh, yang bernasar itu loh. Betul ya? Samuel. Samuel ya kan dibawa oleh ibunya taruh di Bait Allah. Kan berarti jadi hambanya atau kacungnya Imam Eli. Betul enggak? Imam Eli dan anak-anaknya baik atau jelek? Saya mau tanya saudara, Imam Eli dan anak-anaknya baik atau jelek? Sekarang Samuel di Bait Allah. Tinggalnya di Bait Allah. Lihat terus loh. Perbuatan anak-anaknya Samuel itu, anak-anaknya Eli itu lihat terus loh. Kalau mencuri persembahan, tahu Samuel. Betul enggak? Berzina di Bait Allah malahan, tahu dia. Samuel tahu. Eli terus enggak apa-apa semua. Tahu dia. Dia tahu semua boroknya keluarga itu. Saya ulangi ya. Dia tahu semua boroknya pemimpinnya. Tapi saudara pelajari. Enggak ada kurang ajarnya Samuel dengan Imam Eli. Betul enggak? Enggak ada kurang ajarnya. Samuel kepada Imam Eli enggak ada kurang ajarnya. Respeknya tetap. Perbuatan tidak baik enggak ikuti. Betul enggak? Anaknya mencuri, ya, anaknya berzina, anak ini, Imam Elinya juga enggak lakukan yang baik, itu tidak diikuti kelakuannya. Tapi respeknya 100%. Orang seperti itu, saudara lihat, hanya dia yang dipilih oleh Tuhan menjadi imam nabi nomor 1, gantikan Imam Eli itu semua. Jadi pemimpin utama bangsa Israel pada zaman itu. Tuhan itu cari orang yang bisa punya hati seperti itu. Karena Tuhan berkata, dengan yang kelihatan kau gak bisa hormati. Apalagi dengan Tuhan yang gak kelihatan. Omong kosong, kata Tuhan. Dengan yang kelihatan aja kau gak bisa respect, hormat. Tuhan gak kelihatan, mosok. Saya ajak buka hati lagi. Ini adalah firman untuk membersihkan kita. Buka hati lagi. Ada enggak yang kurang ajar? Saya dorong saudara sungguh-sungguh. Nanti selesai ini, ya kalau pagi mungkin orangnya belum bangun ya. Ini sudah lewat jam, belum ya? Oh sudah lewat toh. Lewat jam 12 toh. Hari ini nanti selesaikan. Datangi, percaya saya sudah. Selesai no. Minta ampun, minta maaf. Maka pintu berkat terbuka. Pintu kasih karunia terbuka. Anugerah dicurahkan dalam hidup saudara. Percaya saya. Kapan itu ada kesaksian juga. Dia ada masalah dengan orang tuanya. Terus waktu saya khotbah saya nyuruh saudara itu kebaktian minggu. Selesai kebaktian jangan pulang ke rumahmu. Cari orang tuamu atau pimpinanmu. Kalau ada masalah cari. Selesaikan. Kau yang minta maaf. Orang tua minta maaf. Benar dilakukan. Luar biasa. Yang pertama yang dia dapatkan pemulihan hubungan orang tua dan anak. Yang kedua kasih karunia. Berkat Tuhan. Kebaikan Tuhan. Turun dalam hidupnya. Lakukan. Dengar firman Tuhan ini bukan untuk didengar saja. Bukan hanya untuk diketahui saja. Tapi untuk dilakukan. Saudara yang di sini, saudara ikut lewat media, lakukan. Percaya, ini anugerah yang luar biasa. Ketiga,
dosa seksual yang menyimpang. Hubungan seks yang menyimpang. Saya ulangi saudara. Ulangan 27 ayat 20 sampai 23. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. Ya, zaman dulu kadang-kadang ada toh orang yang punya istri kedua, keberapa itu, betul enggak? Nah, ini dikatakan terkutuk orang tidur dengan istri ayahnya. Kalau di Alkitab contohnya siapa ya? Yang mau bunuh Daud itu siapa namanya? Ngejar Daud, masa tuanya Daud itu siapa namanya? Absalom. Absalom itu nyerbu istananya Daud, nggagai istri-istrinya. Ya akhirnya mati konyol loh dia. Betul enggak? Matinya mati ngenes loh. Ya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang tidur dengan binatang apapun. Dan seluruh bangsa itu harus berkata apa? Amin. Jangan sampai ada hubungan seks dengan binatang apapun. Ya sudah dikatakan, ada enggak? Loh ada loh, orang itu kadang-kadang sampai kalau sudah nyimpang-nyimpangnya sudah enggak masuk akal. Sudah. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya. Seluruh bangsa itu harus berkata amin, saudaranya sendiri. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertua perempuannya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ada enggak orang tidur dengan mertuanya? Ini tidur itu dalam arti melakukan hubungan seks. Ada enggak yang melakukan? Di sini enggak ada. Kalau ada ya bertobat gitu saudara. Tapi penting saudara. Kalau saudara perhatikan hati-hati seperti itu. Pokok karena kalau saya buka ayatnya akan banyak sekali. Yang penting penyimpangan seks. Seks yang benar itu gimana? Hanya dilakukan oleh suami istri yang sah. Dengar ya. Seks yang benar hanya boleh dilakukan antara suami istri yang sah. Di luar itu nyimpang. Ya, dan kalau saudara melakukan hubungan suami istri sah, saudara tidak najis itu. Tuhan yang berkati kok, betul enggak? Tuhan yang memberikan seks kok. Supaya kita punya keturunan, supaya hubungan suami istri lebih erat lagi. Kadang-kadang salah satu masalah perceraian karena masalah hubungan seksnya enggak baik loh saudara. Betul enggak? Enggak sihat atau enggak baik lah pokok gitu antara suami istri. Itu bisa jadi masalah. Dengan suami istri yang sah, kudus. Hubungan seks antara suami istri yang sah sekali lagi itu kudus. Tapi di luar itu kudis. Loh, enggak boleh. Apa saja di luar itu? Belum menikah. Ayo, orang-orang muda. Enggak boleh. Yang belum menikah. Ayo. Enggak boleh. Yang belum menikah, ayo apa? Enggak boleh. Nah gini ini aku sering tegang-tegangi tapi tegang. Ayo. Terus apa ya? Belum menikah. Sekarang menikah selingkuh. Ayo. Senang pada senangi? Boleh enggak? Enggak boleh. Apalagi? Apalagi ya? Homo. Boleh enggak? Enggak boleh. Tuhan itu enggak ciptakan Adam dan Adam. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Laki dan perempuan. Enggak boleh. Boleh enggak? Ada enggak yang homo? Enggak ada yang ngaku. Enggak boleh. Apalagi? Lesbi. Boleh enggak? Enggak boleh. Ada enggak? Enggak ada yang ngaku. Tapi enggak boleh. Itu bisa kena kutuk.
Saudara lihat Sodom dan Gomora hancur karena masalah ini. Rusak toh, betul enggak saudara? Betul toh? Rusak. Lot saja karena tinggalnya di situ, pikirannya juga bahaya sekali, mau dipengaruhi. Waktu malaikat ada di situ, mau diserang oleh Sodom dan Gomora, anaknya saja mau dikasihkan. Wah, ini sudah terpengaruh cara berpikirnya, dunia. Kembalilah pada firman. Dunia itu makin rusak. Tuhan berkata yang rusak, ya biar memang dunia makin rusak. Tapi yang kudus, kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus kudus, harus makin kudus. Jangan ikut dunia. Belajar seperti Nuh. Dunianya rusak. Dihabisi Tuhan. Tapi Nuh tetap hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran. Baru bisa jadi contoh. Baru bisa jadi terang. Baru bisa dipakai oleh Tuhan. Semua penyimpangan seks. Itu bahaya, bisa datangkan kutuk. Kan banyak toh sakit penyakit toh. AIDS lah. Dan macam-macam toh. Nah, jangan rusak. Banyak hal akan bisa rusak dalam kehidupannya. Ya. Saudara, perhatikan di Alkitab, di kehidupan nyata banyak sekali. Harus hati-hati. Apalagi kita melayani Tuhan lebih lagi. Tuhan berkata, siapa yang layak naik ke gunungnya Allah? Orang yang suci, dikuduskan. Orang suci itu bukan tidak pernah berbuat dosa loh saudara. Tapi berusaha jauhi dosa. Berusaha bersih. Kalau sampai jatuh, cepat dibersihin lagi. Cepat bertobat. Cepat seperti Daud itu. Cepat bertobat. Cepat dibersihin lagi. Daud kan sempat ngalami masalah ini toh, betul nggak? Kutuk toh. Anaknya yang dikandung waktu berzina itu kan mati. Daud doa seperti apapun kan nggak ketolong. Zaman sekarang banyak enggak yang salah di bidang ini? Akhir zaman makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Saya doakan jemaat, gereja, keluarga Allah jauh itu. Hidup dalam kekudusan. Apalagi pelayan-pelayan Tuhannya. Hidup dalam kekudusan. Tuhan nanti bisa pakai. Mungkin saudara sempat ngomong, itu aku tahu enggak benar. Tapi kok masih ya, pelayanannya ada urapan ya. Kok masih ya hebat ya. Ada enggak yang gitu? Ada toh? Mungkin saudara bisa, itu aku tahu loh, enggak benar loh itu. Tapi kok wah masih melayan ya. Ya enggak apa-apa itu. Saudara bukan enggak apa-apa. Itu hanya belum waktu Tuhan itu gini. Tuhan itu hebatnya gini, panjang sabar. Benar gak? Bukan salah langsung dihabisin, tidak. Tuhan akan bicara dalam hatinya. Tuhan akan tegur. Tuhan akan berusaha terus. Tapi itu ada waktunya Tuhan, batasnya waktu. Kalau batasnya waktu sudah lewat, tetap tidak sadar, tetap tidak mau bertobat, habis. Jadi kalau ada orang tetap hidupnya enggak benar, tetap melayani, hebat. Saudara bukan enggak apa-apa. Itu hanya kesabaran Tuhan saja. Harus cepat bertobat. Kalau enggak mau bertobat, habis. Kalau mau bertobat, ya aman. Memang Tuhan tidak mengingini untuk menghukum. Hati Tuhan itu berusaha untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum. Tapi kalau rusak, nekat terus rusak, ya memang namanya jalannya rusak, salah ya masuk jurang. Betul? Ada kalau saudara punya cincin berlian, ada yang bawa cincin berlian, enggak tak minta, enggak usah tunjukin juga. Jatuh di apa ya? Orang Solo ngomong kalen. Kalen itu bahasa Indonesia apa ya? Selokan yang kotor. Ya jatuh. Saudara ambil apa enggak? Caranya ngambil gimana? Ya saudara masih ingat itu dulu. Saudara cari apa yang bisa dipakai toh?
Seadane itu saudara, betul enggak? Dicutek itu saudara. Setelah dicutek, lalu saudara apain? Cincinnya diambil, dicuci, cutek dibuang. Dengar dulu ya saudara. Kalau saudara punya permata, cincin berlian, masuk selokan yang kotor. Saudara enggak mau pakai tangan saudara sendiri kotor. Saudara cari seadanya, ya tongkat, cutek. Kalau orang Solo itu ngomong ya, cutek itu saudara. Untuk nyutek itu saudara. Setelah diambil, saudara, cuteknya dibuang. Betul? Cincinnya dicuci, simpen lagi, dipakai lagi. Lah, cutek itu tadi sama, kotor. Kok dipakai Tuhan? Itu hanya dipakai sementara. Kalau enggak bertobat, nantinya dibuang. Ayo saudara, yang enggak kudus hari ini selesaikan. Bertobat sungguh-sungguh. Hanya orang yang kudus yang boleh naik ke gunungnya Allah. Yang akan dipakai Tuhan terus menerus. Dan itu akan datangkan kasih karunia. Saya itu nyiapkan 12. Ini baru 3, waktunya sudah habis. Tidak apa-apa, dilanjutin ya, nanti sharing besok Jumat depan ya. Karena penting-penting saudara. Terus saya pikir sesi 1, sesi 2 dan terusnya penting-penting. Karena waktunya habis. Sekarang mau saya tambahi ya, apa ya namanya? Dengan sebentar bagaimana saudara bisa, sekalipun itu baru mungkin sepertiga ya saudara. Bagaimana saudara bisa lepas tadi? Ya. Saya baca dulu ayatnya tadi saja. Saudara, saya baca dulu ayatnya yang di atas. Galatia 3 tadi, ayat 13 dan 14. Ya, Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14 saudara perhatikan lagi. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. 1, melewat Yesus. Saudara mulai datang pada Tuhan. Saudara ngaku dosamu. Lalu saudara janji buang dosamu. Ya. Lalu minta pengampunan, terima pengampunan. Jadi datang ngaku, janji buang dosa, bertobatnya sungguh-sungguh. Minta pengampunan dan percaya, terima pengampunan. Karena di dalam Tuhan tadi, Dia gantikan kita. Maka kita bisa lepas dari kutuk. Lalu terima berkat Abraham. Hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam anugerah. Karena ditanggung oleh Tuhan Yesus. Intinya datang dan bertobat sungguh-sungguh. Terima kasih karunia dari Yesus. Lalu ada satu lagi yang ingin saya ajak saudara tangkap. Karena saya ingin melakukan pengurapan. Setelah ditebus dengan darah Yesus. Pengorbanan Yesus. Pengurapan. Yesaya 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka ke atas baumu akan terbuang. Dan kuk saudara yang diletakkan mereka ke atas tengkukmu akan lenyap. Jadi semua kuk, beban, semua penindasan itu akan dilenyapkan. Nah, saya ajak saudara tahu terjemahan bahasa Inggris ya. Terjemahan bahasa Inggris ya. Dikatakan and the yoke itu kuk tadi saudara. Shall be destroyed, dihancurkan. Because of the anointing. Pengurapan itu akan menghancurkan. Kutuk itu akan dilenyapkan oleh pengurapan. Saudara dengar ya. Sejak zaman perjanjian lama. Kalau ada orang berdosa. Mau ditahirkan. Bertobat ditahirkan. Pertama dipercik darah. Pengorbanan Yesus. Lalu yang kedua dipercik minyak. Pengurapan. Kuasa Tuhan. Hancurkan itu. Lenyapkan itu.
hidup dalam kasih karunia, hidup dalam anugerah, hidup dalam kebaikan Tuhan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, di terjemahan Inggris jelas sekali, ya, yoke atau kuk, ya, itu akan dihancurkan, dilenyapkan dalam kehidupan kita. Maka saya rindu malam ini saya akan lakukan pengurapan. Saudara terima pertama darah Yesus, pengorbanan. Lalu terima Roh Kudus, pengurapannya menghancurkan. Sehingga saudara bisa hidup dalam kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Ya, lalu saudara mulai sungguh-sungguh 3 hal tadi, ya, diselesaikan semua. Ya, kita akan lanjutkan minggu depan. Tapi sekarang saya rindu akan ada pengurapan. Bisa pujikan lagu, ya, kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Ini tolong disingkirkan. Semua yang saudara rindu perlu ditahirkan, dikuduskan. Semua kutuk dihancurkan, dilenyapkan. Saudara, oleh darah Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, majulah. Saudara, ya, saya undang semua aja, majulah. Percaya saya, ini penting sekali. Sebab kadang-kadang ada kutuk yang saudara sendiri tidak tahu, tidak nyadari. Sehingga hidup saudara sulit sekali mengalami terobosan. Sulit sekali mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan. Biar hari ini saudara sungguh-sungguh mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara yang online ikuti saudara di sana. Terimanya dengan iman. Kalau bisa Jumatnya akan datang, saudara ikut datang. Sehingga saudara sungguh-sungguh mengalami secara langsung. Raja dan kuk itu, pujikan dengan iman saudara. dan kuk itu dilenyapkan Oleh urapan. kuk itu Dilenyapkan oleh urapan. Oh, Datanglah pengurapan penuhiku sekarang. Setelah kau Yesus. Sekali lagi pujikan dengan segenap hati. Kerinduan saudara kepada Tuhan, bawa diri saudara di hadapan Tuhan. Dilenyapkan oleh urapan, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan penuhiku sekarang. Yesus Tuhan, Raja Sayang. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Tuhan, Kau yang menyuruh hamba-Mu menyampaikan firman bebas dari kutuk. Karena Engkau ingin membebaskan setiap kami bebas dari kutuk Tuhan, sehingga bisa hidup dalam kasih karunia, sehingga pintu surga terbuka, sehingga perkenanan Tuhan ada, sehingga kami hidup dari kasih karunia. Apa yang sudah Kau siapkan untuk anak-anak-Mu bisa sampai. Saat ini Tuhan, Kau yang hadir. Saat ini Tuhan, Kau yang menjamah. Saat ini Roh Kudus yang mengurapinya mereka Tuhan. Kami percaya darah Yesus sudah menebus setiap kami. Darah Yesus sudah mengkuduskan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami bawa padamu. Saudara datang pada Tuhan, lakukan firman Tuhan. Sekarang mengaku pada Tuhan, saudara, dan minta pengampunan pada Tuhan. Janji, saudara, perbaiki hidup saudara. Datang dulu, selesaikan dulu di hadapan Tuhan. Apa yang saudara sudah tahu, sesuatu yang salah, kalau saudara tidak tahu, minta Roh Kudus untuk supaya memberitahu pada saudara, sehingga saudara bisa datang pada Tuhan dengan segenap hati saudara. Terus saudara datang pada Tuhan, selesaikan, katakan, Tuhan, Tuhan, aku salah. Tuhan, ampuni Tuhan. Tuhan, aku bersyukur
Engkau Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Hari ini Tuhan aku berjanji, aku tinggalkan semua dosa. Tuhan, hari ini Tuhan aku percaya Engkau beri pengampunan. Engkau beri pengampunan. Aku bersyukur aku datang pada saat ini. Engkau mengampuni aku Tuhan. Dan katakan juga Roh Kudus sesuai firman-Mu Tuhan. Engkau menghancurkan setiap buk dan kutuk. Engkau melenyapkan setiap buk dan kutuk. Tuhan berikan terobosan. Tuhan jamah. Oralah pasak secara pribadi saudara pada Tuhan. Saya pribadi saya rasakan Roh Kudus menunggu saudara. Oh, menanggapi dengan baik. Saya rasakan Roh Kudus menunggu saudara tanggapi dengan baik. Dan saat ini saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan jamah. Hiralah pasakara jamah Tuhan. Hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan turun. Darah Yesus dipercikan. Darah Yesus menyucikannya. Darah Yesus mentahirkannya. Dalam nama Tuhan Yesus dipercik darah Yesus, ditahirkan, dikuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, pengurapan itu mulai mengaliri. Pengurapan mulai mengaliri, dialiri oleh pengurapan Tuhan. Kuasa kegelapan dihancurkan. Semua kuasa kutuk dihancurkan. Setiap kuk dihancurkan. Setiap kutuk dilenyapkan. Kutuk kekurangan dilenyapkan. Kutuk kegagalan dilenyapkan. Kutuk penderitaan dilenyapkan. Oh, kasih karunia datang. Oralah pasakara mulai saudara datang Tuhan saat yang Kau yang bekerja, saat yang Kau sering yang jamah Tuhan, saat yang Kau sering yang jamah Tuhan, saat yang Kau sering yang jamah Tuhan. Oralah pasakara jamah Tuhan, tahirkan, urapi jamah pengurapan-Mu mengalirinya. Oh Tuhan, terobosan terjadi dalam hidupnya, penjebolan terjadi. Oralah pasakara jamah. Oralah terobosan terjadi. Lepaskan Tuhan. Oralah pasal terus Tuhan. Oralah pas sampai terjadi penjebolan. Hiralah patah pasakara. Oralah pasakara. Oh Allah Bapa Tuhan yang biasa mendoakan, ikut mendoakan supaya semua bisa dilayani. Bawa minyak pengurapan juga saudara. Oh, urapi setiap jemaat. Oralah pasakara. Oh, pengurapan Roh Kudus, pengurapan-Mu Roh Kudus. Jamah. Lepaskan Tuhan. Hiralah pasakara jamah. Oralah pasakara. Roh Kudus. Oh, breakthrough Roh Kudus. Oralah pasakara. Coba penjebolan, lebih terobosan. Oralah pasakara. Oralah pasakara. Hamba Tuhan Pak Yono, Susi, tolong ikut doakan. Oralah pasakara. Mengalir kuasa Roh Kudus, pengurapan. Hiralah pasakara. Pengurapan. Hiralah pasakara. Oralah pasakara jamah. Hiralah pasakara Roh Kudus. Hiralah pasakara. Oh, pengurapan mengalir. Hiralah pasakara. Oh, hari ini pentahiran, hari ini kekudusan, pengurapan turun. Oralah pasakara. Jamah. Oralah pasakara. Hiralah pasakara. Jamah. Oralah pasakara. Hiralah pasakara. Hiralah pasakara. Oralah pasakara. Jamah. Hiralah pasakara. Oralah pasakara. Ditahirkan, dikuduskan. Oralah pasakara. Jamah.
Orala pasakara jama tangan Tuhan, jama orala pasaka kuasa Tuhan, Roh Kudus orala pasakara jama orala pasakara, lepaskan Tuhan, lepaskan Tuhan, lepaskan Tuhan. Orala pasakara jama orala pasakara jama Roh Kudus, jama Roh Kudus. Hidala pasakara jama orala pasakara, tangan Tuhan, tangan Tuhan. Hidala pasakara jama orala pasakara Hidala pasakara jama orala pasakara jama orala pasakara jama orala pasakara jama hidala pasakara jama Roh Kudus. Orala pasakara orala pasakara jama pengurapan Tuhan mengalir, pengurapan Tuhan mengalirinya. Oh, setiap kuk dihancurkan, setiap kuk dihancurkan. Orala pasakara jama orala pasakara jama Roh Kudus. Hidala pasakara jama orala pasakara jama Tuhan. Hidala pasakara orala pasakara Tuhan jama Tuhan metrekan. Orala pasakara jama tangan Tuhan menjamanya, tangan Tuhan menjamanya. Hidala pasakara jama orala pasakara lebih Tuhan. Oh, kau tahirkan, kau kuduskan, kau urapi, pengurapan mengalir. Hidala pasakara lebih jama hidala pasakara hidala pasakara jama Tuhan. Orala pasakara hidala pasakara tidak ada satupun yang tertinggal Tuhan. Kasih setiamu menyertai senantiasa. Hirala pasakara jama mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jama Roh Kudus. Orala pasakara oh, surga terbuka bagimu, surga sedang terbuka bagimu. Orala pasakara jama hirala pasakara jama Tuhan. Orala pasakara hirala pasakara oh jama orala pasakara lebih Tuhan, lebih hidala pasakara hidala pasakara jama orala pasakara dapat pengurapan Tuhan. Oh, setiap bukti layakan orala pasakara jama Roh Kudus. Hidala pasakara orala pasakara jama orala pasakara jama Tuhan, jama Tuhan. Orala pasakara jama hirala pasakara jama orala pasakara jama orala pasakara lebih dapat jama orala pasakara lebih hirala pasakara orala pasakara jama orala pasakara jama pengurapan yang menguduskan, pengurapan yang mentahirkan. Hirala pasakara jama orala pasakara jama hirala pasakara orala pasakara jama tahirkan Tuhan, kuduskan Tuhan pengurapanmu. Oh Tuhan, mengalirnya. Hidala pasakara tahir orala pasakara jama orala pasakara oh kuasa Tuhan turun atasmu. Hidala pasakara pengurapan Tuhan mengalirinya.
Hidaklah basakara la basakara la basakara. Rala basakara. Orala basakara. Cama. Hidaklah basakara jama Roh Kudus. Orala basakara la basakara. Double. Orala basakara lebih. Orala basakara lebih. Orala basakara la basakara. Cama. Orala basakara double. Orala basakara la basakara. Cama. Tanganmu Tuhan. Irala basakara la basakara. Kuasa Tuhan turun atas. Orala basakara la basakara. Irala basakara la basakara. Orala basakara. Irala basakara la basakara. Mengalir Tuhan kuasa-Mu sendiri. Penuhiku terima, ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, atas kuasa urapanmu. Ku sembah Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.